Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Ibu ucapkan terima kasih atas kesempatannya dan juga Ibu ucapkan terima kasih juga kepada kru dan kepada Ibu Deti dari SMP Bojong Soang 1 sebagai humasnya. Terima kasih anak-anakku sekalian. Anak-anak, perkenalkan saya dengan Ibu Atriani, kami dari SMK Bumi Siliwangi. Saat ini kami akan memperkenalkan kepada kami, kru dan kepada mungkin ada sebagian anak-anak yang sudah mengetahui ya di mana letak SMK Bumi Siliwangi. Nah, Ibu akan bertanya dulu, bagaimana kondisi anak-anak sekalian? Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat. Anak-anak, apa nih sekarang? Ujian sudah selesai ya, Ibu Deti? Ujian sudah selesai mungkin ya, Bapak Ibu? Nah, anak-anak sekarang sedang menunggu dan menentukan di manakah kalian akan meneruskan sekolah? Ya. Sudah terpikirkah di mana akan meneruskan sekolah? Ya, mungkin di sini Ibu akan memberikan gambaran. Adakah yang mau meneruskan ke SMA? Atau adakah yang mau meneruskan ke SMK? Nah, sekarang apakah anak-anak atau adik-adik tahu nggak perbedaannya SMA dan SMK? Ya, nah kami dari SMK Bumi Siliwangi ini akan menampilkan presentasi dari yang ada di Bumsil. Ya. Nah sekarang mungkin ada yang bertanya, Bu, di mana sih letak SMK Bumi Siliwangi? Ada yang tahu nggak? Boleh nanti kalau ada yang tahu, ya. Nah, SMK Bumi Siliwangi terletak di Jalan Ranca Bolang nomor 48B, ya, dekat MIM. Ah, kalau MIM mungkin semua juga pada tahu ya, dekat MIM Bu, ya itu kami dekat di situ ya. Letaknya sangat strategis, dekat juga dengan apa ya, di dekat terminal ya. Jadi angkutan umum itu tidak susah untuk ke Bumsil, ya. Jadi kami terletak di Jalan Ranca Bolang nomor 48B. Nah sekarang Bu, ada jurusan apa aja sih di Bumsil? Nanti akan dibahas oleh masing-masing kepala program studinya. Nah sekarang Ibu akan jelaskan dulu. Nih, Bumsil itu sudah berdiri sejak tahun 1971. Ya. Jadi kebayangkan umurnya itu sudah lebih tua juga dari Ibu. Dari 1971 berarti sudah 50 tahunan ya, kira-kira sudah 50 tahunan. Jadi emang sudah 50 tahun ya, Bumsil kemarin baru anniversary ke-50. Jadi sudah terbayangkan bagaimana track recordnya Bumsil yang bisa bertahan sampai 50 tahun seperti ini. Lulusannya sudah sangat banyak juga ya. Nah sekarang Bu, tadi Ibu menanyakan apa sih bedanya SMA dan SMK? Nah, ada yang tahu nggak apa bedanya? Ya, kalau di SMA itu anak-anak lebih belajarnya mengenai teoritis. Nah, kalau di SMK kita lebih banyak ke prakteknya. Jadi untuk nanti anak-anak yang Bu, saya nanti kalau misalkan lulus SMP mau langsung kerja bisa. Itu ambillah jurusan, sekolahnya SMK kejuruan sehingga nanti bisa langsung bekerja. Karena moto di SMK itu BMW, bekerja, melanjutkan dan berwirausaha. Bu, bisa nggak Bu? Kalau misalkan saya ini mau sekolah sambil bekerja, sangat-sangat bisa sekali. Ya, adik-adik, sangat-sangat bisa sekali. Nanti akan ada gambarannya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, ada 3 jurusan di SMK Bumi Siliwangi. Yang pertama jurusan farmasi, multimedia, dan akuntansi. Untuk yang pertama akan membahas jurusan farmasi, kami persilahkan kepada Ibu Kristina Meriana sebagai Kepala Kaprodi ya, Kaprodi Farmasi. Mangga dipersilakan Bu Meri. Ya, terima kasih Ibu Asri.
Baik, Ini Bu Mary ada di ini ya, di fasilitas sekolah apotek nih. ya, baik. Suara saya terdengar? Ya, terima kasih. Baik, anak-anakku sekalian, ibu guru dari SMP Podjes ya. Selamat pagi, sehat selalu. Salam kenal dari kami dari SMK Budi Siliwangi. Sebelumnya tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Asri, beliau adalah kesiswaan dari SMK Budi Siliwangi, memperkenalkan tentang pilihan setelah dari SMA itu mau kemana. Ya. Sebelumnya mohon maaf karena memang setelah setahun lebih kita mengalami krisis dan pandemi, ya, krisis pandemi yang menyebabkan kita akhirnya memaksa kita untuk bersilaturahmi secara online, ya, yang waktu sebelumnya kita biasanya berkunjung ke sekolah kalian, sekolah OJS, tapi untuk hari ini, kesempatan kali ini kita bertemu bersilaturahmi via online. Insya Allah tidak akan mengurangi kehikmatan silaturahmi kita ya. Baik, anak-anakku sekalian, saya bilang anak-anakku ya, karena insya Allah kalian mungkin nanti akan salah satu atau salah banyak bisa menjadi calon dari siswa dari anak-anakku sekalian. Pandemi ini memang dahsyat, hampir semua sektor hancur. Apalagi untuk industri menengah ke bawah itu sudah pada tidak jalan. Tapi dari semua sektor yang hancur, ada 3 sektor yang tetap masih bertahan, malah dia masih tetap dan dibutuhkan ya untuk masa pandemi ini. Salah satunya 3 di antara sektor yang masih bertahan itu yang pertama adalah sektor kesehatan, yang kedua sektor keuangan, ya. Yang ketiga adalah sektor IT, multimedia, kesehatan. Kita bahas satu-satu. Untuk sektor kesehatan, saat pandemi ini justru semua masyarakat Indonesia, semua warga dunia itu berbondong-bondong untuk memperbaiki imunitasnya. Artinya yang bergerak adalah dunia kesehatan, ya. Untuk masalah tentang pengadaan obat-obatnya, kita membutuhkan suplemen, kita membutuhkan obat-obat virus yang kayak kemarin gitu ya. Itu adanya di mana? Di dunia kesehatan. Gitu ya. Yang kedua adalah sektor keuangan, sektor finance ya. Karena masa pandemi ini justru itu finance masih tetap berjaya, semua masih butuh gitu ya. Dan yang ketiga adalah sektor IT, multimedia. Karena sekarang kita apa-apa via online, otomatis sektor IT ini juga pasti berjaya. Sehingga tidak salah kalau kalian mulai melirik kira-kira pilihan sektor mana ya yang kalau dalam krisis apapun dia tetap berjalan. Itu tadi kesehatan, keuangan, dan IT. Nah, baik, di sini salah satu jurusan di SMK Budi Siliwangi adalah jurusan farmasi. Nah, jurusan farmasi adalah sektor kesehatan. Ya, ya, baik. Kami tadi betul tadi kata Bu Asri bahwa Bumsil berdiri, kita panggilnya Bumsil ya, SMK Budi Siliwangi disingkat Bumsil. Itu berdiri tahun 1971. Diawali dengan jurusan farmasi. Jadi memang biasanya itu di luar SMK Budi Siliwangi itu terkenalnya dengan farmasi karena memang waktu awal berdirinya itu adalah SMK farmasi ya. Karena paling tua ya jurusannya 1971, semua stakeholder baik di Bandung khususnya, di Jawa Barat dan nasional itu sudah tahu SMK Budi Siliwangi. Banyak lulusan-lulusan kita yang sudah tersebar secara nasional. Sehingga banyak stakeholder kita di farmasi industri, di dunia perapotekan, di rumah sakit, kalau kita sudah mulai membicarakan tentang SMK Budi Siliwangi, mereka pasti, oh di kita ada kok lulusannya. Banyak industri, tuh kenapa di bagian produksi ada kok lulusan Budi Siliwangi. Artinya semua lulusan kita sudah tersebar. Yang itu yang bukan mengakibatkan ya, yang menyebabkan para stakeholder kita itu karena kita sudah punya nama besar, mereka secara sukarela datang ke kita untuk meminta lulusannya. Ya, kita memang sering setiap tahun kita mengadakan rekrutmen. Jadi yang biasanya, notabene biasanya gitu ya, kalau kita kan habis
kuliah atau SMK, kita kan bikin lamaran, cari-cari gitu lamarannya ya. Ini kembali perusahaan yang datang ke kita, gitu ya, mengadakan rekrutmen di kita. Kenapa? Karena SMK Bumi Siliwangi punya nama besar. Ya, salah satunya adalah jurusan farmasi. Nah, baik anak-anakku sekalian, ini saya berdiri di salah satu sarana farmasi, yaitu sarana apotekan. Kalian bisa lihat di sini. Di dalam lab ini sudah banyak meluluskan siswa-siswa terbaik gara-gara di lab sini, ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian mulai bisa bergabung menjadi siswa SMK Bumi Siliwangi, kalian nanti akan di jurusan farmasi. Kalian nanti akan belajar salah satunya adalah bagaimana pelayanan di praktekan, bagaimana pelayanan di rumah sakit, bagaimana pekerjaan kefarmasian di industri farmasi. Jadi kita labnya banyak, kalian nanti bisa. Kalau tidak salah Bojes dekat ya ke daerah Rancabolang, nanti kalian bisa kok mampir ke sini, kalian bisa lihat sarana kita seperti apa. Satu lagi, kita sekolah SMK Bumi Siliwangi sudah menjadi salah satu sekolah adiwiyata. Artinya apa? Adiwiyata yaitu sekolah yang berwawasan lingkungan. Lingkungan kita sudah lingkungan sehat, ya. Jadi jangan khawatir, apalagi di masa pandemi ini, protokol kesehatan betul-betul sangat ditegakkan, ya. Gitu. Baik, untuk bila kalian berminat di SMK di jurusan farmasi, nanti kalian bisa banyak belajar tentang dunia kefarmasian otomatis, ya. Kita bisa belajar bagaimana cara meracik obat. Jadi jangan khawatir, walaupun misalkan kalian sudah masuk ke SMK Bumi Siliwangi, hanya baru di kelas 10, baru masuk, tapi jangan khawatir, walaupun kalian baru masuk, kalian sudah bisa bikin kapsul. Senang ya? Atau kalian baru masuk, kalian sudah bisa bikin salep. Misalkan orang tua kalian, aduh, ini sakit perut, kira-kira obatnya apa? Nah, selama ini mungkin kalian, saya mau ke dokter mana? Kalau sekarang kalian mungkin bisa memberikan konsul ke orang tua, mah kata guru saya atau yang pernah saya belajar, bisa kok kalau sakit itu seperti ini, obatnya seperti ini, gitu ya. Saya sudah bisa bikin kapsul kok, ya. Apalagi kemarin waktu zaman apa ya, demam berdarah, banyak nyamuk, ya, untuk menyebabkan demam berdarah. Kalian bisa bikin obatnya, membuat salep. Itu baru kelas 10. Baru kelas 10 sudah bisa bikin kapsul dan salep. Apalagi kalau sudah kelas 2, kelas 11 dan kelas 12, makin asik lagi. Maka ayo silakan kalian bergabung ke farmasi, kalian akan asik belajarnya di sini, ya. Baik, selain itu kita ada juga mata pelajaran PKK, kewirausahaan. Nah, dari kurikulum PKK ini, di jurusan farmasi kalian dirangsang untuk membuat produk-produk inovatif, kreatif, ya. Di antaranya dari ekskul yang sudah bekerja belajar tentang PKK, kita juga jadi ikut menang lomba, ya, dari produk kreatif dari jurusan farmasi. Contohnya apa? Saya sedikit ini, ya. Kalian kan sekarang kelas berapa? Kelas 9, ya. Kelas 9 untuk menjelang UN. Mungkin sekarang nggak ada UN, ya. Untuk kenaikan kelas lah, ya, untuk ujian sekolah terakhir. Stres nggak sih? Atau mikirin semua saya pengen keluar di rumah terus, stres nggak sih? Ya. Nah, jangan khawatir. Kan sebenarnya lagi, kalau kalian makan pisang, itu yang dimakan apanya? Kulitnya apa pisangnya? Biasanya pisangnya kulitnya dibuang, ya. Nah, kalau di jurusan farmasi, itu hal-hal yang seperti itu dibikin unik, ya. dibikin unik. Jadi berguna. Jadi ternyata mereka yang memakai sedang itu bisa loh kita makan kulit pisang, karena ternyata dalam kulit pisang itu ada zat yang bisa membuat anti galau, gitu ya. Itu dicoba oleh anak-anak farmasi, ya. Dan akhirnya, tapi kan kayaknya nggak lucu ya kalau kita makan kulit pisang doang, gitu ya. Sehingga kulit pisang itu sama anak-anak farmasi dimodifikasi, dibikin permen, gitu ya. Jadi mereka bikin permen anti galau dari zat. Dan beberapa masih banyak lagi obat-obat kreatif karya siswa-siswa terapi. Yang sekarang akan kami lakukan adalah kita akan, karena lagi musim penghujan seperti ini, terus banyak nyamuk, ya. Nah, kita lagi mencoba membuat lotion anti nyamuk. Mungkin sekarang
lagi tersebar itu apa ya? Autans ya, autans gitu ya, losional nyamuk. Kita akan membuat itu, tapi dari kulit durian. Karena ternyata dalam kulit durian itu setelah dipilih ada zat yang bisa membunuh Aedes aegypti, nyamuk penyebab demam berdarah. Nah, kita akan bikin lotionnya, ya. Dan masih banyak produk-produk yang asik di jurusan farmasi yang bisa nanti kalian kembangkan di sini, ya. Itu farmasi. Kemudian tadi lulusan itu sudah banyak, sudah tersebar di mana-mana, ya. Jadi biasanya kalau kalian di luar, kalau mereka butuh rekrutmen karyawan, mereka biasanya meminta dari jurusan farmasi SMK Bumi Siliwangi. Tertarik? Bila makin tertarik, silakan kalian datang ke sini, kalian buktikan langsung di sini bagaimana sarana farmasi di sini, bagaimana lingkungannya, bagaimana kurikulumnya, bisa kalian cek sini. Ya, baik, itu mungkin selain pandang dari farmasi. Nanti kalian kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Tapi untuk sementara, saya akan kembalikan lagi pada Bu Asri. Terima kasih Bu Asri. Mangga. Siap. Oke. Sampurasun. Anak-anakku sekalian dari SMP Bojong Soang 1. Perkenalkan, nama saya Muji Asir Rumantoro. Saya kebetulan Kaprodi dari jurusan multimedia. Jadi di Bumi Siliwangi itu selain ada farmasi, selain ada akuntansi juga, itu ada yang namanya dengan jurusan multimedia. Nah, jadi teman-teman yang memang nanti suka atau menggeluti atau memahami bidang IT atau bidang komputer, silakan nanti gabung dengan jurusan di multimedia. Nah, kira-kira apa aja ya yang ada di multimedia? Banyak. Pertama itu ada yang akan nanti kita dapat di multimedia itu adalah pembelajaran mengenai animasi. Nah, animasi ada dua biasanya, ada animasi 2 dimensi, ada animasi 3 dimensi. Terus selain itu ada juga yang namanya dengan desain grafis, ya, desain grafis. Jadi kalau nanti teman-teman atau anak-anak yang suka mendesain, membuat visual-visual tampilan tentang banner, spanduk, poster dan sebagainya. Nah, itu ada materi tentang desain grafis. Terus yang keduanya ada, yang berikutnya ada yang namanya dengan audio video. Nah, bagi yang suka membuat film nih ya, suka TikTokan misalkan gitu ya, membuat film-film, nanti ada materi mengenai audio video. Jadi mempelajari semua tentang pembuatan video, pembuatan penyutradaraan, membuat skenario, membuat timeline tentang video, storyboard dan sebagainya. Nah, itu nanti semuanya ada di audio video. Nah, terus ada lagi yang namanya dengan media interaktif. Apa itu media interaktif? Nah, media interaktif itu adalah membuat suatu aplikasi atau membuat suatu tampilan visual untuk menampilkan tentang pembelajaran misalnya itu ya. Jadi membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi tertentu supaya nanti lebih interaktif. Jadi kalau misalkan kita klik satu aplikasi itu nanti akan pindah seperti halnya kayak game ya gitu ya. Nah, kalau game itu kan ada tombol, ada animasi dan sebagainya, ada video. Nah, itu menggunakan media interaktif. Ada juga tambahannya itulah membuat suatu game interaktif, ada juga. Nah, itu menggunakan aplikasi tertentu. Bentuknya ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Nah, semua itu akan kita bahas di dalam jurusan multimedia. Nah, ada plusnya dari multimedia di SMK Bumi Siliwangi itu adalah kita sudah kerjasama dengan Telkom, gitu ya, dengan Telkom. Ada apa aja kerjasamanya? Nah, kita kerjasama di dalam yaitu mengenai bidang pembelajaran tentang desain grafis misalkan gitu ya. Nah, kita nanti dengan Telkom, nah kita juga nanti memiliki beberapa fasilitas yang sudah ditunjang dengan spesifikasi khusus dari Telkom juga. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman ada yang minat di multimedia akan bergabung dengan kami itu ya. Nah, ini ada lab-nya ya. Jadi ini ada lab tentang Digital Creative Trainer SMK Bumi Siliwangi, di mana ini memiliki suatu kelebihan bahwa nanti pada waktu teman-teman waktu ke sini akan diberikan materi-materi mengenai desain grafis, fotografi, videografi dan sebagainya
yang tentunya didukung dengan kurikulum atau didukung dengan pembelajaran yang asik pasti akan marik jadi supaya pada waktu nanti kita belajar itu akan lebih enak, lebih nyaman, interaktif dan sebagainya. Nah, selain itu juga kita juga udah kerjasama dengan beberapa dunia usaha ya, contoh misalkan dengan percetakan, dengan production house, ada juga dengan animasi production animasi dan sebagainya. Nanti pada waktu nanti teman-teman akan biasanya kalau di SMK itu ada yang namanya dengan PKL gitu ya. Nah pada waktu nanti PKL teman-teman itu akan diarahkan dari sesuai dengan kompetensinya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang suka di bidang animasi, nanti kita arahkan ke bidang animasi. Kalau misalkan yang suka di bidang videografi, nanti kita arahkan juga ke dalam bidang videografi. Yang pasti disesuaikan dengan kompetensi teman-teman semua. Jadi tidak usah takut kalau misalkan nanti pada waktu teman-teman menghadapi PKL, bingung mau kemana nih PKL-nya, ya udah nanti kita arahkan sesuai kompetensi masing-masing gitu. Nah, selain itu juga ada lagi yang namanya dengan kerjasama dengan pemerintah mengenai pusat kewirausahaan. Jadi nanti teman-teman itu kan diberikan suatu materi yang berhubungan dengan kewirausahaan. Contohnya apa? Misalkan pada waktu nanti kita memberikan materi tentang desain grafis, diarahkan untuk jadi kalaupun nanti sudah belajar mengenai desain grafis, nanti teman-teman itu bisa istilahnya secara mandiri membuat satu produk yang nantinya akan dipasarkan. Ya, contoh misalkan yang sebelum-sebelumnya juga sudah membuat satu produk tentang desain grafis, bentuknya misalkan bisa bentuk pamflet, bisa bentuk juga tentang stiker dan sebagainya. Nah, nanti produk itu bisa langsung kita pasarkan. Nah, apa keuntungannya? Ya nanti kita bisa mendapat suatu keuntungan yang lebih dari sana gitu. Nah, paling itu aja kira-kira untuk dari multimedia. Untuk lebih jelasan nanti silakan teman-teman bergabung dengan kami. Boleh datang langsung ke sekolah atau misalkan mengakses situs kami yang ada di SMK Bumi Selangi, yaitu di smkbumiselangi.sh.id, atau misalkan kalau pengen lihat visual atau melihat company profile kami, bisa juga di YouTube kami, ya di channel YouTube kami SMK Bumi Selangi Bandung. Nah, kira-kira itu aja yang dapat kami sampaikan dari multimedia. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asri. Atau sebetulnya Kaprodi Ibu Dara ya, kebetulan ada ya sakit, makanya saya menggantikan posisinya Bu Dara. Ya kita bicara tadi udah berbagai macam kompetensi, salah satunya farmasi multimedia yang udah kerjasama sama Telkom ya. Farmasi bersama beberapa industri farmasi. Nah sekarang kita bicara mengenai akuntansi. Akuntansi kebetulan kita juga udah kerjasama ya dengan Bank Jabar BJB untuk merealisasikan penggunaan virtual accounting atau keuangan secara virtual. Nah itu jadi perkembangan modern teknologi itu menyebabkan sekarang keuangan itu secara virtual ya, pembayaran tidak lagi berbentuk cash tapi kita udah berbentuk IT. Nah di akuntansi sekarang juga di Bumi Siliwangi udah menerapkan sistem virtual finansial ya, salah satunya kerjasama dengan Bank Jabar. Nah sekarang bicara mengenai akuntansinya sendiri, apakah itu akuntansi? Ya kalau kita bicara akuntansi tidak lepas dari bahasa keuangan dan dari kompetensi keahliannya juga akuntansi keuangan dan lembaga. Nah itu berarti bicaranya tetap mengenai keuangan. Ya, bicara keuangan ini setiap orang pasti pernah megang uang, pernah melakukan transaksi berdasarkan uang dan sebagainya yang berhubungan dengan uang, karena uang itu alat bayar. Nah di akuntansi nanti kalian akan diajarkan bagaimana cara sistem pengelolaan keuangan, satu yang berdasarkan sistem pengelolaan, kedua untuk analisis keuangannya, dan ketiga untuk laporan keuangannya. Kalau di dalam perusahaan itu ada yang namanya akuntansi keuangan dan lembaga, itu membuat analisis dan laporan keuangan. Jadi berapa uang yang masuk
oleh sebuah perusahaan termasuk perhitungan pajak dan lain-lainnya. Nah itulah akuntansi secara garis besar. Di dalam mapelnya juga mereka belajarnya mengenai praktek keuangan lembaga, praktek perhitungan pajak, berarti tetap mengenai keuangan, dan yang tambahnya ada mengenai softwarenya itu menggunakan MyJob, dan rencana kita akan meningkat ke software tambahan ya karena kebutuhan modernnya bertambah, yaitu nanti ada software tambahan dan kerjasama dengan beberapa perusahaan yang lainnya. Nah itu salah satu contohnya akuntansi, jadi menganalisis, membuat laporan keuangan, pembelajarannya, dan kita juga udah menggunakan IT di mana kita udah belajar MyJob, yaitu MyJob itu laporan keuangan secara software, jadi tinggal menggunakan IT, suruh laporannya dikerjakan sama komputer. Nah itu. Dan kita juga ada Bank Mini ya Pak Yogi ya. Yes. Akuntansi nah kita ada Bank Mini yang disponsori oleh Bank BJB Jabar. Syariah ya Pak Yogi BJB ya. Syariahnya itu. Jadi anak-anak bisa nanti yang mau ke jurusan akuntansi nanti bisa langsung belajar bagaimana memanage suatu bank, mungkin begitu ya Pak Yogi ya. Mini bank. Mini bank ya, Bank Mini. Transaksi. Nah, anak-anak tadi sudah ya dijelaskan Pak Yogi mengenai akuntansi, multimedia dan juga farmasi. Nah, sekarang apa aja sih fasilitasnya di SMK Bumi Siliwangi ini? Nah, fasilitasnya apa aja Pak Yogi? Boleh disampaikan? Ya, salah satu fasilitas yang utama yaitu pendukung terhadap kompetensi keahlian masing-masing. Ya, salah satunya ada RPK ya, kalau dikatakannya ruang praktek kerja. Ruang prakteknya lengkap ya kami ya. Ruang praktek kerja. Ya, Resepnya itu labnya yang paling besar juga ya, sangat besar ya. Ya, RPK itu menyesuaikan dengan kita kerjasama sama siapanya. Nah itu yang penting. Tadi akuntansi udah sama BJB, berarti kita menyiapkan RPK sesuai dengan BJB. Makanya kita punya Bank Mini, satu RPK dari akuntansi. Tadi multimedia, ada lab digital creative planner dari Telkom. Karena kerjasama sama PT Telkom, berarti labnya harus nyesuaiin dengan PT Telkom. Nah. Farmasi juga bekerja sama dengan berbagai perusahaan ya. berbagai perusahaan, dan di bawah IAI, KPI ya Bu. KPI itu ya kita punya kita lab ujiannya itu, ya dengan SP ya. SP P3 ya Bu. Kalau nggak salah kita udah SP P3 untuk farmasi, jadi labnya udah komplit. Sebetulnya kapasitas normalnya di lab farmasi bisa 42 siswa, karena kita COVID jadi dibatasi 10-12. Nah, kalau fasilitas fisiknya nih ya, kita punya lapangan olahraga sendiri, indoor maupun outdoor, ruangan kelasnya sangat representatif, nyaman deh pokoknya ya. Ruangannya ber-AC, terus penataannya juga tidak terlalu penuh ya. Lalu kami juga punya ini ya, ada ekstrakurikulernya juga, sangat menarik ya. Dari mulai seni, olahraga, dan juga sains ya Pak Yogi ya. Jadi ada voli, basket, terus bulu tangkis, ada juga karate, ada seni tari dan sebagainya. Sekarang Pak Yogi, apa sih prestasinya? Udah berprestasi belum nih SMK Bumi Siliwangi? Ya, untuk SMK Bumi Siliwangi karena udah berdiri lama, otomatis Bu Asri ya banyak prestasi. Banyak ya, sangat banyak prestasinya. Baik di kompetensi keahliannya ataupun di ekstrakurikuler. Iya, betul. Kemarin tahun lalu itu kita farmasi itu kita juara pertama Pak Yogi ya, juara pertama lomba kompetensi peserta didik jurusan farmasi. Setingkat mana nih? Senasional Indonesia ya, juara kedua se-Indonesia ya. Kalau gurunya itu ada kita guru produktif farmasi juga dia juara pertama senasional ya, guru produktif. Di multimedianya juga sudah pernah menjuarai berbagai lomba ya Pak Muji ya. Di akuntansinya juga sudah menjuarai berbagai lomba. Pokoknya anak-anak mau berprestasi, marilah ke SMK Bumi Siliwangi. Mungkin begitu ya. Boleh, silakan. Oh iya, futsal juara, karate juga. Kita menjuarai juara kedua, ke-1, kedua, dan ada yang ketiga sekota Bandung ya, BKC. Ya, ada di Tenas, juga ada di mana? Yang di UIN juga ya. Pokoknya kalau Bu, saya senangnya berprestasi di bidang olahraga. Oke, silakan. Bu, saya senang untuk bereksperimen, mangga. Kita ada KIR.
KIR itu apa Pak Yogi? Karya ilmiah remaja, itu ekskulnya ya. Untuk yang seni ada tari ya kita. Itu juga sudah menjuarai berbagai kejuaraan ya. Ya siswanya menjuarai, bahkan ada yang sudah beberapa kali tampil di universitas untuk wisudaan Nah, universitas. begitu. Nah, anak-anak, dan yang terpenting SMK Bumi Siliwangi ini sekarang siap untuk melakukan pembelajaran di era AKB ya, di kondisi AKB ini ya. Videonya. Ya, begitu mungkin ya. Nanti ada videonya juga bisa ditayangkan. Dan ini kita bisa seperti ini adalah juga kreativitas dari anak-anak kami, anak-anak multimedia kami, begitu ya. Boleh Kakak ditayangkan mengenai promosi dan video AKB-nya? Silakan. Untuk adik-adik atau yang ingin bertanya mengenai SMK Bumi Siliwangi lebih lanjut, silakan datang langsung ke sekolah kami. Ya, begitu. Atau nanti akan kami berikan juga berupa flyer ya. Bisa ditayangkan di sini flyernya, mau nggak? Silakan. Namun Maka kini, kalau tidak ada kami video, siap flyer saja melaksanakan flyer. Nah, ini nih tatap muka AKB-nya kami ya. sesuai SMK dengan adaptasi Bumi kebiasaan. Siliwangi berdiri sejak Bagi tahun siswa yang membawa motor ke sekolah, 1971. kami siapkan Merupakan tempat sekolah untuk swasta parkir yang di telah area gor terakreditasi olahraga A. dan diharuskan melepas atribut kecuali alat pelindung Siswa diri. dibiasakan membudayakan 5S. Kegiatan rutin pagi yaitu membaca Asmaul Husna dan tadarus. Kami SMK Bumi Siliwangi berusaha mewujudkan visi dan misi sekolah. Siswa pun tetap berjaga jarak dari rumah menuju ke sekolah. SMK Bumi Siliwangi memiliki 3 Siswa dan guru yang datang ke sekolah diharuskan mencuci tangan, dicek suhu tubuhnya sebelum memasuki lingkungan sekolah. akan memberikan uang kerja yang besar. Saya mempelajari banyak hal-hal fotografi dan saya ternyata uang dari media itu uang biasa. Menurut akuntan itu adalah sesuatu yang berprofesi di bidang keuangan. Nah, yang aku dari akuntansi adalah mereka bicara. Bagi siswa yang hendak membayar SPP, tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, dari aku mulai minta masuk ke jurusan akuntansi seperti aktual. Ruang kelas disemprot desinfektan sebelum digunakan. Bagaimana aku memberikan uang jam besar bekerja dia di kantoran atau tanda lainnya. SMK Bumi Siliwangi menyediakan fasilitas yang memadai. Bagi siswa dan guru yang datang ke sekolah, tetap menjaga jarak saat praktikum ataupun saat pembelajaran biasa. Kami siap melaksanakan kegiatan tatap muka sesuai dengan adaptasi kebiasaan baru. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan terkait tahun ajaran baru 2020-2021 di masa pandemi COVID-19 yang akan dimulai pada Juli 2020.
Dunia telah berubah semenjak pandemi melanda, menyebabkan banyak sekolah ditutup dan mengharuskan siswa belajar dari rumah. Namun kini, kami siap melaksanakan tatap muka sesuai adaptasi kebiasaan baru. Bagi siswa yang membawa motor ke sekolah, kami siapkan tempat untuk parkir area olahraga dan diharuskan melepas atribut kecuali alat pelindung diri. Saya ditukar. Siswa pun tetap berjaga jarak dari rumah menuju ke sekolah. Tadi bedanya kan? Jadi nyala tuh. Om. Kami, jadi akan gabung bersama kami. Jadi tadi ada simpulannya ada 3 jurusan yang di SMK Kampung Sulangi, yaitu farmasi, multimedia, dan akuntansi. Nah, maka dari itu bagi teman-teman yang memang akan berminat dan sangat antusias masuk dari ketiga jurusan tersebut, silakan tidak usah menunggu lagi, tidak usah menunggu waktu lagi. Mari bergabung bersama SMK Bumi Sulangi. Nah, dengan moto kami itu adalah marilah meraih prestasi bersama kami. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.